anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabul ilmi lillahi ta'ala. Insyaallah anak-anak sekalian saya temui semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tentu saya berharap semua bisa terhindar dari virus yang berbahaya ini. Oleh karena itu senantiasa jaga jarak, gunakan masker, dan senantiasa cuci tangan. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai modus. Ya, modus adalah salah satu dari ukuran pemusatan. Jadi setelah kita sudah membahas mengenai rata-rata, kemudian pada kali ini kita akan membahas modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oleh karena itu, pada data berkelompok, modus ini biasanya ditandai dengan nilai frekuensi pada kelas yang paling besar atau yang paling tinggi. Bagaimana menentukan modus? Maka kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan dulu kelas modus. Kelas modus ini ditandai dengan frekuensi yang paling tinggi sesuai dengan pengertian modus itu. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi jika ada frekuensi kelas modus, ada kelas modus, maka frekuensi sebelum kelas modus seperti yang di atas. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi setelah kelas modus, sebelum maksud saya. Oh ya, setelah kelas modus. Jadi setelah kelas modus berarti kelas yang di bawahnya. Jadi selisihnya disebut dengan D2. Langkah yang ketiga adalah menentukan tepi bawah kelas modus, kemudian panjang kelas. Jadi sederhana. Mari coba kita terapkan langkah-langkah tersebut melalui konteks masalah berikut ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel usia pengusaha saat memulai usahanya pertama kali. Ada 3 kolom penting dari tabel ini yang harus kita perhatikan, di mana nilai-nilai untuk menentukan nilai modus itu akan diatur. Yang pertama adalah tepi bawah atau kelas, ya, ini penting. Kemudian tepi kelas. Tepi kelas ini juga biasa disebut dengan batas di atas kelas. Kemudian titik tengah kelas, dan yang keempat adalah frekuensi. Sedangkan frekuensi kumulatif di sebelah ini mungkin kita tidak ada. Jadi yang penting sekarang hanya frekuensi kumulatif, kemudian kelas, dan mungkin juga ini tidak kita manfaatkan ya di dalam rumus. Kemudian tepi kelas atau batas nyata kelas dan kelas. Nah, untuk menentukan modus kita hanya membutuhkan 4 variabel berikut ini, yaitu tepi bawah kelas, panjang kelas, D1 dan D2. Nah, baik. Sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita paparkan tadi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas modus. Nah, di mana kelas modus itu berada? Nah, ini. Jadi kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya. Jadi di sini ada kelas yang pertama 19, kelas yang kedua 15, kelas yang ketiga 21, yang keempat 16, yang kelima 9. Maka yang paling tinggi adalah 21. Maka disinilah kelas modus itu berada. Ya, ini yang disebut dengan kelas modus. Nah, kelas modus inilah berpandu pada kelas modus ini, maka semua nilai-nilai variabel ini akan ditentukan. Nah, yang pertama adalah tepi bawah kelas modus. D1. D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi 21 ini kelas frekuensi kelas modus, 15 ini adalah frekuensi sebelum kelas modus. Nah, berarti di sini 21 dikurangi 15 hasilnya 6. Sehingga nilai D1 itu adalah 6. Langkah berikutnya menentukan D2. D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, di sini
frekuensi kelas modus adalah 21 ini, dan frekuensi setelah kelas modus adalah 16. Jadi ini kelas modus, ini setelahnya, sebelumnya di atas. Jadi nilainya 5. Berikutnya kita menentukan tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus ya ini. Ya, jadi 25,5. Jadi ini perlunya tadi kita menentukan tepi kelas atau batas nyata kelas. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal menentukan panjang kelas ya. Panjang kelas itu selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Jadi 30,5 kurangi 25,5 itu panjang kelas, atau boleh juga 30 kurangi 24 ditambah 1. Nah, akhirnya dari sini kita tinggal mengganti nilai-nilai variabel tersebut dengan angka yang telah kita hitung tadi, telah kita tentukan. Jadi 25,5 tepi bawah kelas, kemudian selisih antara tepi atas dengan tepi bawah 5, kemudian nilai D1 yaitu selisih antara 21 dengan 15 6, lalu selisih antara 21 dengan 16 5, lalu D1 lagi yaitu selisih antara 21 dengan 15 5. Nah, selanjutnya kita tinggal mengolah angkanya. Ini berarti 5 kali 6 30 ya, 6 tambah 5 11. Akhirnya kita peroleh data sebagai berikut. Modus sama dengan 25,5 tambah 30 per 11. 30 per 11 itu atau 30 dibagi 11 adalah 2,73. Jadi anak-anak di dalam menjumlah atau di dalam menyelesaikan rumus seperti ini jangan jumlahkan dulu 5 ya. Jadi jangan jumlahkan 25 ditambah 25,5 tambah 5, itu keliru ya. Yang seharusnya dilakukan, selesaikan dulu satu bagian ini lalu jumlahkan dengan tepi bawah ini ya. Sehingga hasilnya sebagai berikut. 30 bahagi 11 2,75, 2,73. 2,73 ditambah 25,5 hasilnya 28,23. Maka inilah nilai modus kita. Jadi selesai pekerjaan kita di dalam menentukan. Nah, Anda sekalian boleh berlatih dengan menggunakan tentu soal-soal yang lain. Demikian mengenai cara menentukan nilai modus. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita lanjutkan nanti dalam pada pembelajaran selanjutnya, yaitu nilai ukuran.